Halo semuanya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik dari sebuah rumah makan bernama Kobo Indele. Pak bisa kenalin nama dan juga nama atau profil singkatnya dari Bapak. Oh ya, nama saya Medi Suranto, bergerak di bidang kuliner atau makanan. Kobo Dele sendiri berdiri hampir lebih dari 12 tahun. Asal mula dari Kobo Dele sendiri karena kita jualan atau buka di tempat yang tidak strategis ya, delik, istilah Jawanya delik atau sembunyi. Jadi kita pakai konsep Kobo Delik ini untuk membuka, dulu konsepnya pertama kali angkringan Kobo Delik, dan sudah berdiri sekitar lebih dari 10 tahun. Kan berdiri lebih dari 10 tahun nih Pak. Ya. Jadi pasti dari 10 tahun sampai sekarang itu kan banyak pakai perkembangan teknologi yang mungkin dari dulu belum ada, sekarang terus udah ada di Kobo Indele. Nah, kalau dari Kobo Indele sendiri itu tuh menerapin apa sih Pak buat kayak teknologi yang bikin pelanggan itu lebih nyaman, lebih tahu nih Kobo Indele itu seperti apa? Ya. Sebelum jawab dari teknologi, meneruskan apa yang tadi saya sampaikan, Kobo Delik berdiri sudah 10 tahun, kemudian kita berjualan memang di depan rumah ya. Kemudian karena ada tawaran dari sebuah perguruan tinggi, jadi saya buka kantin juga di perguruan tersebut. Kemudian kelemahannya di kampus itu kalau pas libur itu lama sekali, jadi kita tetap konsen buka di rumah. Kemudian pada tahun 2014 ya, 2014-2015 itu ada Gojek masuk di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini. Jadi Kobo Indele ini atau angkringan Kobo Indele ini termasuk awal-awal di Gojek masuk. Jadi setelah Gojek nanti ada Grab, kemudian ada Shopee. Setelah Shopee ada Jogja Kita, ada Maxim. Kita semua di situ masuk, dan karena pertama kali Gojek, jadi ya pertama yang ramai itu Gojek. Dan untuk tadi yang ditanyakan teknologi yang digunakan, kita sebelum dari ojol itu masuk, kita bisa pesan lewat WhatsApp. Kita sudah di Instagram juga sudah ada Kobo Indele. Jadi konsumen tidak perlu mencari lagi, karena di WhatsApp, di Instagram sudah ada. Oh, jadi Kobo Indele ini tuh juga kayak ikut bangun kantin ngisi kantin di Ya. perguruan tinggi, terus kemudian pada waktu liburan semester kan Ya. kampus sepi, jadi memang Tetap kembali lagi di rumah ya. sambil ada apa dengan apa namanya itu ya Pak, kayak GoFood, Ya. GrabFood, Shopee Food gitu ya Pak. Ya. Terus kemudian juga sudah ada sosial medianya berupa Instagram. Jadi kesimpulannya itu tadi kan Kobo Indele juga disuruh buat ngisi kantin ya di perguruan tinggi. Terus juga kalau waktu liburan itu kan sepi, jadi memang lebih condong ke rumah. Terus juga dikolaborasikan dengan
seperti aplikasi seperti GoFood, ShopeeFood, dan juga mungkin Instagram ya Pak. Iya, iya. Jadi teknologinya ya dari awal bangun sampai setelah kurang lebih 10 tahun ya mungkin lebih ke situ. Terus kalau untuk kayak bagian pencatatan atau nota gitu apa yang digunakan biasanya? Dulu di sebelum aplikasi online itu kita juga sudah menggunakan kasir digital. Itu kalau pertama dulu kasir pintar itu berbayar dan langganan. Tapi karena perkembangan sekarang setiap aplikator itu sudah mempunyai kasir digital sendiri-sendiri, jadi kita untuk mengelola stok barang, perhitungan laba untung rugi itu sudah ada sendiri di setiap aplikasi online tersebut. Tapi kalau ada aplikasi lain yang digunakan untuk operasional Kopo Indele ini ada nggak Pak? Maksudnya kasirnya atau Iya. gimana? Iya, kasirnya. Iya, kasirnya menggunakan aplikasi kasir digital itu. Oh, tapi kalau kayak apa namanya stok-stok barang gini sebelum kan misal kita mau operasional mau masak gitu kan Pak, terus bahannya ternyata habis itu sebenarnya udah ada inventory pencatatan gitu nggak Pak? Kalau secara manual dulu ada, tapi kan karena dari waktu ke waktu itu kan pesanan semakin banyak ya, jadi harus secara terus-menerus itu diperiksa tentang stok itu, makanya ada kasir yang aplikasi pencatatan yang otomatis lewat kasir itu. Jadi berarti kalau misal saya nyimpulin atau kesimpulannya itu apa? Kalau di sini itu lebih condong ke penggunaan kasir atau Bapak lebih merasa ada aplikasi tertentu yang lebih sering digunakan dan dinilai sangat membantu gitu aplikasinya apa Pak? Maksudnya Yang sering dipakai. kalau yang sering dipakai dari bawaan aplikasi online itu sudah ada kasir, ada aplikasi sendiri untuk mencoba nota atau melihat stok barang itu. Di setiap aplikasi sudah ada sendiri aplikasinya. Tapi kalau dengan adanya teknologi yang mungkin 10 tahun yang lalu waktu awal merintisnya Kopo Indele belum ada, terus sekarang dengan ya mungkin kan udah 10 tahun lebih merintis ada aplikasi seperti itu membuat operasional Kopo Indele itu lebih efisien, lebih Ya, cepat. lebih banyak terbantu lah dari kita menginventaris stok barang kita, menghitung promosi yang mungkin dilakukan untuk menaikkan omset penjualan kita. Ya, dengan kasir digital itu sedikit banyak membantu untuk operasional Kebun Dele. Tapi kalau ada kayak misal kekurangan atau wah ini teknologinya nyusahin harus butuh kayak apa paham betul gitu, Bapak ngerasa kesulitan nggak untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologinya? Untuk saat ini tidak ada kesulitan ya, karena aplikasi itu sudah otomatis dan up to date sendiri. Jadi kita tinggal hubungin saja ke Bluetooth dari setiap aplikasi, langsung bisa dikelola di kasir itu sendiri, di aplikasi itu sendiri. Kalau untuk kayak kekurangan kayak dari aplikasinya tertentu gitu, misal kayak kurang kadang sering trouble gitu ada nggak? Ya, kalau aplikasi memang kadang pas karena ini membutuhkan tenaga listrik ya. Kalau pas mati ya kita sudah nggak cetak langsung dari print itu. Jadi kelemahannya ya kalau pas tidak ada sumber daya untuk
mendukung aplikasi itu. Ya, jadi mungkin sampai sini dulu Pak perbincangan kita, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan terkait Kopin Delek yang udah merintis kurang lebih 10 tahun dan juga teknologi yang digunakan, sangat informatif. Ya. Jadi terima kasih pemirsa semuanya, sampai jumpa di next video. Dadah.